يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah jadikan pasangan, dan dari keduanya Allah Subhanahu wa taala karuniakan keturunan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perbuatan adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, termasuk kesempatan kita untuk duduk di dalam majelis ilmu, majelis yang penuh dengan rahmat dan sakinah, ketenangan, majelis yang merupakan taman dari taman-taman surga. Ketahuilah ya ikhwah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani, thumma sa'altuhu fa'a'tani, thumma sa'altuhu fa'a'tani. Aku pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan ini berkaitan dengan perkara dunia, harta benda.
aku pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atani, maka Nabi pun memberikan apa yang aku minta. Thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku meminta untuk kedua kalinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan apa yang aku minta. Thumma sa'altuhu fa'atani, dan aku meminta kembali untuk ketiga kalinya, Nabi pun memberikan apa yang aku minta. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, untuk yang ketiga ini Nabi tidak hanya memberi apa yang diminta oleh Hakim Ibn Hizam, tetapi Nabi pun memberikan nasihat kepada Hakim Ibn Hizam. Nabi SAW bersabda, ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang hijau dan manis, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, digambarkan dengan kehijauan yang menyejukkan pandangan dan manis yang menyamankan lidah. Khadiratun hulwah, hijau dan manis, menyenangkan. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Siapa yang mengambil harta itu dengan kelapangan hati, menerima, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Tetapi bagi siapa yang mengambil harta tersebut dengan keinginan berlebih, ketamakan, kerakusan, maka Allah akan cabut keberkahan di dalamnya. Kalladzi ya'kulu wa la yashba', seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wahai Hakim, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka Hakim Ibn Hizam mendengar nasihat tersebut dari Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Wahai Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah, la azra'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Mulai saat ini aku tidak akan pernah meminta kepada siapapun sampai aku berjumpa dengan ajalku berpisah dengan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ayyuhal ikhwan, dalam hadis ini kita sama-sama telah mendengar bagaimana sikap Nabi SAW kepada seorang sahabat yang beliau cintai bagian daripada umatnya, yang meminta kepada Nabi SAW sesuatu. Nabi tidak menolaknya, memberi apa yang dapat Nabi berikan. Tetapi Nabi SAW mengetahui kewajiban beliau untuk menasihati umatnya. Maka nasihat berharga keluar dari lisan Nabi yang bermanfaat insyaallah sampai akhir zaman. Dan kita sekarang mendengarkan nasihat tersebut. Yang pertama yang Nabi nasihatkan kepada kita, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Harta itu hijau dan manis. Artinya harta itu menyejukkan pandangan. Orang kalau lihat harta senang dia. Ada gak kalau ada yang ngasih uang 10 juta cemberut? Gak ada. Menggiurkan dia, menyejukkan pandangan. Ya, sesuatu yang manis di lidah, manis dilihat, indah sekali. Harta dunia seperti itu. Tetapi Nabi SAW memberitahukan kepada kita, harta itu tidak cukup jumlahnya, tapi yang terpenting dari harta itu adalah keberkahannya. Jadi harta mau sebanyak apapun, mau sebesar apapun, itu kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, sia-sia. Seperti orang yang makan dan gak pernah kenyang. Kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Seperti orang makan terus tapi gak kenyang-kenyang. Uangnya sudah banyak tapi masih merasa miskin. Banyak, mobilnya berjejer, rumahnya berbaris. Kalau ditanya selalu ngeluh,
merasa nggak punya apa-apa, seperti orang yang makan nggak pernah kenyang. Apa sebabnya? Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Di saat dia mengejarnya dengan ketamakan, tidak ada qanaah di dalam dirinya, dia tidak merasakan keberkahan di dalam harta tersebut. Selalu merasa kurang dan kurang. Maka poin intinya, jika kita ingin merasa cukup, adalah qanaah di dalam menerima apa yang Allah berikan. Merasa cukup atas hal tersebut, kita akan merasa cukup, kenyang. Tapi kalau kita dalam diri ada ketamakan, berapapun kurang. Allah cabut apa? Keberkahan di dalamnya. Kemudian Nabi memberikan nasihat berikutnya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi itu lebih baik, wahai hakim, daripada yang menerima. Nabi SAW ingin menjelaskan tentang kemuliaan seorang muslim, yang mana dia tidak boleh merendahkan diri di hadapan makhluk dengan meminta-minta kepada manusia. Harus punya izzah, harus punya kemuliaan, harga dirinya sebagai seorang muslim. Dia nggak boleh minta-minta kepada makhluk. Maka di sini hakim peka terhadap hal tersebut dan mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la azra'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa ad-dunya." Enggak akan minta kepada siapapun wahai Rasulullah sampai aku berpisah dengan dunia. Punya izzah, punya kemuliaan. Seseorang kalau memang dia butuh, perlu untuk sesuatu yang dia makan hari itu dalam kondisi fakir, bolehkah dia meminta? Dibolehkan. Tetapi jika sudah ada apa yang dia makan pada hari itu, nggak usah ditampung untuk 1 bulan ke depan. Dia ada yang dia miliki untuk 1 bulan ke depan, tidak usah meminta untuk 1 tahun ke depan. Masih ada barang di rumahnya yang dapat dijual, jual. Jangan mengemis di hadapan makhluk. Masih ada barang yang bisa dia gadaikan di pegadaian yang syar'i, ya, hutang itu misalkan kita berhutang dengan menitipkan barang. Ini Anda simpan di antum, mana hutang. Lakukan daripada meminta. Harus punya izzah. Ini mobil punya, motor punya, ngeluh, mana nggak ada buat makan, minta tolong buat makan. Subhanallah, motor ada, mobil ada, kok bisa meminta kepada manusia? Kok bisa merendahkan diri, mengemis kepada makhluk? Handphonenya bermerek, dia bisa tuh jual handphone tersebut, beli yang lebih murah, yang penting dia bisa komunikasi dengan orang lain. Sisanya dia bisa untuk gunakan makan. Tapi kadang gengsinya dengan penampilan menyebabkan dia merendahkan diri di hadapan makhluk. Gak boleh yang seperti ini. Dan ini banyak terjadi. Apalagi dalam ruang lingkup kajian dengan jurus afwan. Afwan afwan ana perlu buat makan. Ini ngehubunginya pakai handphone canggih. Ya, yang diminta handphonenya 2 juta, yang minta handphonenya harga 10 jutaan. Subhanallah. Yang minta pakai motor gede, yang diminta pakai motor kecil. Di mana marwah, haibah, harga diri? Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala an-nas amwalahum takatsura fa innama yas'alu jamra falyastaqilla wa liyastakthir." Siapa yang meminta harta manusia untuk memperbanyak pundi-pundi hartanya, maka sama saja dia sedang meminta batu bara jahannam. Falyastaqilla aw liyastakthir. Kembali kepada dia. Dia mau ambil sedikit atau banyak. Semakin banyak dia menimbun, meminta-minta kepada manusia, maka semakin banyak bara api yang dia siapkan di dalam neraka jahannam. Bukan perkara yang ringan yang seperti ini, ya. Karena banyak orang yang akhirnya terpaksa memberi dengan kondisi apa? Terpaksa, ya, tanpa ada keridhaan dalam dirinya. Nah, ini sering terjadi. Bahkan banyak orang yang pekerjaannya meminta. Dia tahu secara hukum negara boleh sebuah yayasan itu
untuk menggunakan operasionalnya 20%. Itu dia jadikan celah buat sebuah lembaga, buat sebuah yayasan, minta-minta kerjaannya. Setelah terkumpul 20% itu dia anggap bebas bagi dia untuk menggunakannya. Dan ini terjadi. Ada sebuah yayasan besar datang ke salah satu DKM masjid di Bogor, memotivasi, ayo kita kumpulkan dana. Nanti kita bisa dapat 20%. Target kita 20 miliar, nanti kita bisa dapat 4 miliar. Bayangkan. Kenapa yang meminta-minta di pinggir jalan sumbangan masjid gak beres-beres? Jalan dekat rumah saya itu dari semenjak saya SMA sampai sekarang gak beres-beres tuh sumbangan masjid. 20 tahun lebih. Dan mereka meminta-minta di pinggir jalan. Kenapa? Dapat 20-30% dari hasil saat itu. Jadi pekerjaan. Sama yang tadi, dia mendirikan yayasan bukan untuk membantu kaum muslimin, tujuannya memang untuk mencari nafkah. Jadi cari nafkahnya dia minta-minta kepada manusia. Dengan dalih saya membantu kaum muslimin. Padahal tujuannya minta. Tidak dipukul rata semua. Ada orang yang dia mendirikan yayasan memang lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit pula yang memanfaatkan celah tersebut. Sudah dapat 20%, tidak ada pajak. Ada pajaknya gak? Nggak ada. Ada gak sekarang bisnis yang keuntungannya 20% bersih? Nggak ada. Oh, jangan jadi inspirasi. Jangan jadi inspirasi ya. Ini nasihat. Meminta-minta. Ini hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'aluna an-nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atulah." Ada orang tuh yang terus-menerus meminta harta manusia enggak henti-henti. Maka nanti di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi wajahnya tidak berdaging. Hari kiamat. Tulang belulang. Rendah, hina. Karena apa? Meminta-minta kepada manusia. Lebih baik minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesulit apapun kita harus punya harga diri. Jangan meminta, lebih baik menjual, meminjam lebih ahsan daripada meminta. Dan di zaman sekarang orang minjam kan susah untuk percaya. Simpankan barang kita sebagai jaminan. Gadaikan. Di pegadaian bukan tempat pegadaian yang konvensional ya, yang kurang lebih sama riba 11-12. Tapi kepada orang yang kita percaya, misalnya antum ini jaminan motor ana pinjam ke antum. Kalau ana nggak bayar dalam sekian, antum fadhol jual, ambil hak antum, sisanya kasihkan ke ana. Orang kan percaya tuh jadinya. Jadi itulah guna daripada apa? Jaminan. Barang yang digadaikan. Intinya kalau pinjam meminjam jangan mikir untung saya apa, nggak ada. Itulah perbedaan antara bisnis dan pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini pahala ganjarannya akhirat. Jadi dia jangan mengharapkan keuntungan dan jangan meminta keuntungan. Dan dia tidak ada resiko. Artinya mau orang tersebut uangnya nanti berhasil kah usahanya, tidak berhasil kah, kita nggak tahu mana. Dia harus mengembalikan harta sesuai yang dia pinjam. Terus dapat apa? Dapat pahala. Itu dalam pinjam meminjam. Dalam bisnis bisa dapat keuntungan, tetapi ada resiko kerugian. Jadi ini nggak boleh dicampur, karena banyak di zaman sekarang orang saat orang datang itu akadnya bisnis, pengen dapat keuntungan, tetapi saat rugi berubah jadi pinjam meminjam. Anda nggak mau tahu. Kalau rugi Anda nggak mau tahu, maunya hanya ini bahaya. Ya. Walhasil seseorang ketika sulit usahakan harga diri miliki. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Apa yang bisa dijual, jual dulu. Harus punya izzah, kemuliaan. Kebalikannya, orang yang punya kelebihan, dia harus punya kepekaan kepada sesama. Peka. Makanya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273 berfirman, "Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa." Bersedekahlah kalian
lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, kepada orang fakir yang mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darban fil ard, tertahan mereka tidak dapat berusaha di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, terbatas gerak mereka. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, orang yang enggak tahu nganggap mereka ini orang kaya karena mereka punya iffah, menjaga diri, enggak pernah minta-minta kepada orang. Ya, orang nganggap ini mah kaya nih si fulan nih, karena enggak pernah minta kepada orang lain. Ta'arifuhum bisimahum, sebetulnya dari karakteristik mereka, sifat-sifat mereka tuh nampak perbedaannya. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka lah orang-orang yang tidak memaksa, meminta-minta kepada manusia. Nah, ini orang-orang yang paling berhak untuk diberi. Orang fakir tapi tidak terlihat kefakirannya, karena apa? Karena punya iffah dan izzah, harga diri. Maka muliakan mereka dengan memberi tanpa diketahui oleh orang lain, bukan memberi di foto, di share di media sosial. Ini kan penyakit zaman sekarang. Kalau memberi harus didokumentasikan, bukan untuk dokumentasi pribadi atau yayasan saja, tetapi untuk ditonton, dipertontonkan kepada khalayak ramai. Dipertontonkan kepada khalayak ramai. Akhirnya kewibawaannya dan kemuliaannya ini dihancurkan dengan satu kantong beras. Kewibawaannya ini dan kemuliaannya ini dihancurkan dengan 1 kilo telur. Subhanallah. Jangan menghancurkan harga diri seseorang, kewibawaan seseorang, kemuliaan seseorang dengan sedikit dari harta dunia. Mungkin dia bisa masih senyum kalau yang dikasihnya 1 miliar gitu ya. Dia masih punya cara nih gimana mengangkat kembali kewibawaannya. Ini kasihnya cuma 1 kilo, sudah itu fotonya di-share kemana-mana. Dia saking bersyukurnya nangis, akhirnya ditambah lagi sama orang lain, di-share ke kanan, di-share ke kiri. Dihancurkan harga diri. Nah, sekarang banyak konten kreator mencari hal tersebut. Dicari orang-orang yang fakir, yang kesulitan, kasih 50.000. Dia dapat 5 juta, 50 juta dari konten tersebut. Cuman ngasih 50.000. Orang dihancurkan harga dirinya, ditonton oleh jutaan orang. Nah, jangan contoh hal tersebut. Kalau mau memberi perlu di-share, blur wajahnya. Jangan sampai orang mengetahui identitasnya. Agar apa? Agar harga diri seseorang itu terjaga. Gak boleh kita menjatuhkan harga diri mereka. Apalagi banyak yang diberi itu dalam kondisi dia bekerja, punya tanggung jawab, usianya sudah tua tapi bekerja, mau berjualan. Jangan dihancurkan harga dirinya dengan kita mengumumkan kepada orang lain tentang kondisi kefakirannya. Di sisi lain, bagi yang memberi juga harus punya kepekaan. Jadi nih harus kolaborasi. Yang memiliki kekurangan harta harus punya marwah dan harga diri, dan ini harus dilatih. Kadang-kala orang banyak yang gak mau ngelatih dari hal tersebut. Lihat di depan ada misalkan orang bagi-bagi nasi bungkus hari Jumat tuh suka banyak. Dia ikut baris tuh ngantri itu. Kalau dia punya harga diri enggak dikasih, dia ambil. Enggak, dia enggak mau tuh sampai antri segala. Selama di hari itu dia ada yang dia makan tuh. Makanya dulu Ustaz Yazid rahimahullah sering mengatakan, pemberian makan semua orang suruh ngantri seperti itu tuh seperti mendidik mereka untuk jadi pengemis. Menjatuhkan mental mereka. Enggak dididik untuk jadi orang yang punya martabat dan kemuliaan. Oh, mereka lapar. Mayoritas ada apa yang dia makan pada hari itu. Kenapa harus disuruh mengambil antrian baris? Bagikan. Kalau memang kita mau bagikan, diberi, ambil, nggak masalah. Kita perlu ambil. Enggak, kasihkan kepada yang lebih memerlukan. Tapi harus meminta kepada orang lain, harus mengemis kepada orang lain. Ya, itu mendidik untuk menjadi mental pengemis, nggak boleh. Ya. Atau minta ditraktir, minta dibelikan sesuatu, itu latihan tuh. Itu dalam kondisi berlebih minta ditraktir. Nanti kalau begitu kekurangan udah nggak sungkan lagi untuk minta duit. Hal tersebut perlu diperhatikan. Bagi yang memiliki kelebihan harus ada kepekaan. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang harus peka. Peka. Nah, masalahnya di kita sekarang yang kayanya tidak peka, yang miskinnya juga tidak punya kemuliaan tadi. Akhirnya ini minta, ini merendahkan.
Akhirnya dua-duanya hilang keridhaan Allah kepada mereka. Karena apa? Yang satu menghinakan yang fakir, yang satu merendahkan diri di hadapan yang kaya. Harusnya kan apa? Yang satu memuliakan diri, yang satu mengasihi, menyayangi. Ini enggak, yang satu angkuh merendahkan, yang satu merendahkan dirinya, yang satu merendahkan orang lain. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di saat kekurangan memiliki kemuliaan, dan di saat berlebih memiliki kepekaan. Karena ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup bermasyarakat. Allahu a'lam bishawab. Baik ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang masuk ke dalam bab Tsabatul Mu'min 'indal Maut. Tsabatul Mu'min 'indal Maut. Bagaimana tetapnya seorang yang beriman di saat berjumpa dengan kematian. Kondisi orang yang beriman di saat mereka berjumpa dengan kematian. Li syahadati an la ilaha illallah 'indal maut ta'thirun 'azimun fi takfiris sayyi'at wa ihbatiha. Syahadah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, 'indal maut, saat kematian. Ta'thirun 'azimun fi takfiris sayyi'at wa ihbatiha, memiliki pengaruh yang amat agung di dalam penghapusan dosa dan pengguguran dosa tersebut. Jadi ketika seseorang menjelang ajalnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, syahadat ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menggugurkan dan menghancurkan dosa. Sampai Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah saat ajalnya apa? Yadkhulul jannah, akan masuk surga. Kenapa? Dia memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menghancurkan dan menggugurkan dosa-dosa. Li'annaha, mengapa demikian? Li'annaha syahadatun min 'abdin muqinin biha 'arifin bimadmuniha. Karena syahadat la ilaha illallah adalah sebuah persaksian dari seorang hamba yang dia yakin terhadap ucapan tersebut dan dia mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Jadi saat dia mengucapkannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dan memahami makna yang ada di dalamnya, makna yang amat agung. Qad matat minhu syahawat walanat nafsuhu al-mutamarridah. Saat ucapan tersebut disampaikan, pada hakikatnya saat itu syahwatnya telah mati dan jiwanya yang membangkang itu telah melunak. Syahwatnya telah mati dan jiwanya yang membangkang itu telah lunak. Kematian ada di hadapan dia. Udah nggak ada orang mikir lagi syahwat, nggak ada lagi orang mikir pembangkangan terhadap syariat. Jiwanya telah melunak dan syahwatnya telah mati. Di hadapan dia kematian. Wanqadat ba'da ibaiha wasti'saiha. Dan jiwa ini dalam kondisi yang taat setelah keengganannya untuk tunduk dan patuh, dan setelah pembangkangannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa aqbalat ba'da i'radiha. Jiwa tersebut mendatangi setelah sebelumnya dia berpaling. Jadi si jiwa ini mendatangi Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhallat ba'da izziha. Dan jiwa ini menjadi tunduk hina setelah sebelumnya dia memiliki keangkuhan yang luar biasa, kesombongan yang luar biasa, kepongahan yang luar biasa. Wa kharaja minha hirsuha 'ala dunya wa fuduluha. Sudah hilang saat itu dalam dirinya ketamakan terhadap dunia dan segala kenikmatan dunia. Wastakhadat baina yaday rabbiha wa fatiriha wa maulaha al-haq
adzalla ma kanat lahu, dan telah dia tunduk dengan penuh kehinaan di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakannya, yang merupakan penciptanya dan penguasanya yang hak. Adzalla ma kanat lahu, dalam kondisi yang sungguh sangat rendah dan hina. Wa arja ma kanat li afwihi wa maghfiratihi wa rahmatihi, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunan Allah, penghapusan dosa dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beliau ingin menjelaskan kondisi orang mengucapkan la ilaha illallah menjelang sakaratul mautnya adalah kondisi yang menyebabkan gugur dan terhapusnya seluruh dosa. Kenapa demikian? Karena di saat dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut, dia mengucapkan dengan penuh keyakinan dan memahami makna yang terkandung di dalamnya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Saat ucapan tersebut terucap dari lisannya, dia sudah menyadari momentum hidup dia itu terbatas. Maka keinginan syahwatnya, pembangkangannya, jiwa yang tadinya sebelumnya berpaling, bermaksiat, itu sudah hilang. Yang ada itu adalah kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini momentum terakhir bagi dia berada di darul amal untuk berbuat, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia sudah tunduk dan patuh kepada Allah saat itu. Enggak ada lagi dia terpengaruh dengan syahwat. Dia udah enggak ada ketertarikan terhadap hal tersebut. Jangankan menjelang sakaratul maut, kalau ada orang yang punya penyakit tertentu, dikatakan kepadanya, "Pak, hidup Bapak tinggal sebulan lagi." Ada enggak kepikiran untuk melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya dari kemaksiatan? Enggak ada. Pasti dia akan penuh tunduk dan taat kepada Allah, apalagi menjelang ajal. Di saat seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, yang ada di hadapan dia hanyalah kubur. Yang ada di hadapan dia adalah bagaimana kehidupan dia setelah kematian. Jadi ucapan la ilaha illallah menjelang ajalnya adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat agung. Wa tajarrada minha at-tauhid binqita'i asbab asy-syirk wa tahaqquq bitlanihi, fazalat minha tilka al-munaza'at allati kanat mashghulatan biha. Jadi saat itu posisi hatinya itu bersih, tauhidnya itu luar biasa, murni dari segala kesyirikan. Dan juga dia hilang darinya, sirna darinya segala pertentangan syubhat yang ada di dalam hatinya, itu udah bersih saat dia mengucapkan la ilaha illallah. Yang dia ketika hidup sibuk dengan hal tersebut. Kenapa? Ada keraguan-keraguan. Tapi saat itu dia sadar, ini kematian di depan dia. Ajal telah dekat dengan dia. Maka nggak ada lagi tuh pikiran-pikiran tersebut. Dia tahu bahwa ini kematian hakiki, akan berjumpa dia dengan kematian tersebut. Wajtama'a hammuha 'ala man ayqanat bil qudumi 'alaihi wal masiri ilaihi. Jadi hatinya itu bersatu sudah. Wajtama'a hammuha 'ala man ayqanat bil qudumi 'alaihi wal masir ilaihi. Itu udah kembalinya dia itu akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjumpa dengan yang namanya apa? Kematian. Udah bersatu padu hatinya itu. Fawajjaha al-'abdu wajhahu bi kulliyati ilaihi. Maka hamba itu akan menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqbala bi qalbihi wa ruhihi wa hammihi 'alaihi. Fokus dia tuh, hatinya, ruhnya, angan-angannya, cita-citanya, motivasinya semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaslama wahdahu zahira wa batina. Dia menerima istislam secara zahir dan batin. Wastawa sirruhu wa alaniyatuh. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi sama semua. Dia menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala la ilaha illallah. Kemudian mengatakan la ilaha illallah. Mukhlishan min qalbi, dengan penuh keikhlasan dari hatinya.
wa qad takhallasa qalbuhu min at-ta'alluq bi ghairi, dan telah bersih semua hatinya itu dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal tifati ila ma siwa, dia udah lagi enggak menengok kanan nengok kiri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harta dunia, segala hal udah dia tinggalkan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Qad kharajatid dunya kulluha min qalbi, dunia itu telah keluar dari hatinya secara penuh. Wa syarafal quduma ala rabbih, dan dia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebanggaan dan kemuliaan. Wa khamadat niranu syahwati, padam api syahwatnya. Wa amtala'a qalbuhu minal akhirah, hatinya penuh dengan akhirat. Yang dia pikirkan hanya akhirat. Ya, enggak ada. Dia kalau menjelang orang sakaratul maut, dia makanan apa udah enggak pikiran. Mau jalan-jalan kemana enggak ada. Fokus kemana? Akhirat, kematian sudah. Menjelang ajal. Fasarat nusba ainaihi, ada di hadapan dia semua itu akhirat. Wasaratid dunya wara'a dhahri, dunia sudah menjadi sesuatu yang di belakang punggungnya. Fakanat tilka syahadatul khalisatu khatimata amali, maka persaksian terakhir itu menjadi penutup amalannya. Khatimah amali, menjadi penutup amalannya. Fatahharathu min dhunubi, mensucikan dia dari dosa-dosanya. Wa adkhalathu ala rabbih, dan memasukkan dia dalam kategori hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, li'annahu laqiya rabbahu bi syahadatin shadiqatin khalisah, karena dia berjumpa dengan Allah dengan persaksian yang jujur dan ikhlas. Wa faqadhahiruha batinaha, sesuai apa yang nampak, apa yang keluar dari lisannya, dan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Wasirruha wa alaniyataha, yang tersembunyi dan yang nampak. Falau hasalat lahu syahadatu ala hadzal wajhi fi ayyamis sihha lastawhasha minad dunya wa ahliha wa farra ila Allahi minan nas wa anisa bihi duna ma siwa, lakinnahu syahida biha biqalbin mashhunin bisyahawat wa hubbil hayati wa asbabiha. Andai saja keikhlasan seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat menjelang ajalnya ini dia lakukan di masa dia dalam kehidupan yang sehat, yang kuat, masih jauh dari momentum ajalnya, maka pada hakikatnya orang-orang yang seperti ini dia akan lari menuju Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauh dan berpaling dari manusia, dia tidak akan merindukan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terjadi banyak di antara manusia ketika dia dalam kondisi sehat, lisannya bersyahadat la ilaha illallah, tetapi hatinya penuh dengan syahwat, kecintaan kepada dunia dan segala hal yang mengantarkannya kepada dunia. Wa nafsin mamlu'atin bi talabil hududhi wal tifati ila ghairillah, jiwanya pun penuh dengan permintaan kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Falau tajarradat katajarrudiha 'indal maut lakana laha naba'un akhar wa 'aishun akhar siwa 'aishiha al-bahimi. Andai saja dirinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersih dari segala hal-hal yang tadi, seperti saat hendak berjumpa dengan kematian, maka sungguh dia akan mendapatkan kabar lain yang baik. Dia akan mendapatkan kehidupan yang indah selain kehidupannya saat ini. Dia akan hidup dalam suasana yang baru, tidak seperti kondisinya yang lebih mirip dengan kondisi hewan dan binatang. Hewan binatang kan mau apa dia lakukan? Nggak mikir dia. Nggak mikir, mau apa lakukan. Nah, banyak orang di zaman sekarang dia nggak mikir efek dari apa yang dia perbuat. Efek dunia, efek akhirat. Dia maunya apa, dia lakukan.
Mau makan apa, mau lihat apa, mau nonton apa, mau melakukan apa, dia lakukan. Nggak ada batasan, nggak ada kontrol. Ini mirip dengan kehidupan binatang. Kapan ini bisa berubah menjadi kehidupan yang membahagiakan? Di saat hatinya dan lisannya bersatu padu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid itu adalah sumber kebahagiaan seorang hamba. Sebab kebahagiaan seorang hamba. Orang sering mengatakan, kenapa sih bahas tauhid? Kenapa bahas tauhid? Tauhid itu sumber kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah tidak bergantung kepada segala hal dalam kenikmatan dunia. Tujuan dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia berikhtiar membersihkan hatinya dari segala racun keikhlasan dia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara yang mudah. Makanya beliau rahimahullah menggambarkannya adalah apa? Dengan kematian. Jadi kata beliau, andaikan nih kita sebagai manusia itu mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, itu seperti kondisi di saat seseorang hendak berjumpa dengan kematian, maka hidup kita ini akan luar biasa, akan mendapatkan kebahagiaan yang istimewa. Nggak akan mengeluh, tidak akan berkeluh kesah, akan selalu dalam kondisi bahagia. Musibahnya akan mendatangkan kesabaran, kenikmatan akan mendatangkan rasa syukur. Fokus dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lebih memilih melakukan apa yang kita inginkan, sehingga dia mirip dengan kehidupan binatang, yang mana mereka tidak lagi berpikir apa yang mereka lakukan, efeknya apa enggak. Makanya lihat binatang di pinggir jalan, mereka melakukan hubungan dengan lawan jenisnya. Pinggir jalan, nggak peduli orang mau lihat menonton. Banyak ya manusia yang seperti itu sekarang? Banyak. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Banyak gak anak muda sekarang kalau jalan dia boncengan sama pacarnya? Peduli gak? Enggak. Rasa malu sudah hilang. Gak berpikir efek dari apa yang dia perbuat di dunia dan di akhirat. Malah orang tuanya ngasih tepuk tangan atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Betul tidak? Betul. Nggak pikir. Nggak ada rasa malu, nggak ada. Cemburu nggak ada. Ghirah nggak ada. Nggak tahu pandangannya terhadap dunia ini seperti apa, nggak paham juga. Kemana arah pandangannya terhadap kehidupan dunia ini? Untuk apa dia hidup tuh nggak tahu. Dia hidup tuh untuk kebahagiaan dirinya sah. Untuk apa dia hidup? Nggak tahu, nggak jelas. Tujuannya tidak jelas dalam kehidupan. Maka jika kita ingin punya kehidupan yang baru, kehidupan yang indah, kehidupan yang istimewa, tegakkan tauhid ini dalam kehidupan kita. Fokus tahu kita hidup untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maka sudah, yang dicari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersih hati kita dari segala kesyirikan. Enggak peduli lagi dilihat orang apa tidak dilihat orang, disebut orang atau tidak disebut orang, dipuji atau dicela, enggak peduli. Yang penting Allah ridha terhadap apa yang saya lakukan. Kenapa kita masih sering merasa tersinggung, merasa ini, enggak bahagia? Kenapa? Karena sering menjadikan patokan itu orang lihatnya bagaimana, nanti orang ngomong apa, nanti orang muji atau mencela, sehingga itu yang jadi kesibukan kita. Fokus untuk mencari keridhaan Allah itu hilang. Akhirnya kita hidup ya udah lihat manusia. 3 orang muji kita, 1 orang nyela kita, down kita. 3 orang melihat kita berbuat baik, 1 enggak. Enggak bisa nih, orang tuh harus lihat apa yang saya lakukan. Dia umumkan perbuatan baik dia kepada semua manusia. Karena dia baru merasakan kebahagiaan sesaat itu saat banyak orang yang menyukainya. Dia melakukan perbuatan baik ini kepada seseorang, dia ngerasa dia harus share perbuatan baik tersebut, dia share. Yang nonton 1000, senang dia. Besoknya dia berbuat baik lagi, dia share. Yang nonton 500, sedih dia. Ya bayangin, apa bedanya perbuatan baik kemarin dan sekarang? Coba kalau dia lakukan lillah, tidak mengharapkan sanjungan dan pujian manusia, dia akan selalu merasa bahagia. Apapun yang orang mau muji, mau lihat, mau nggak lihat, bodoh amat. Yang penting Allah ridha dengan apa yang dia lakukan. Wallahul musta'an, kata Syekh di sini mengatakan, dan Allah lah tempat meminta pertolongan. Artinya apa?
kita berdoa kepada Allah agar memiliki keikhlasan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menggapai tadi poin la ilaha illallah di saat ajal hendak menjemput kita. Yang mana kita ingin ucapan ini terucap dengan penuh keikhlasan itu bukan hanya menjelang ajal saja, tapi ketika kita masih jauh dari ajal, agar kehidupan kita itu lebih baik di dunia dan di akhirat kelak. Akan lebih indah, akan lebih luar biasa. Tauhid itu sumber kebahagiaan. Maka jangan lelah untuk mempelajari tauhid dan untuk memahami tauhid, untuk mengamalkan tauhid. Apalagi di zaman sekarang, tauhid ini tema yang orang udah tahu la ilaha illallah selesai. Enggak seperti itu. Efeknya panjang. Ya, dia akan merubah mindset hidup kita. Kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan bergantung kepada makhluk. Enggak akan bergantung kepada makhluk, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, hidupnya akan bahagia. Coba orang yang tauhidnya kuat, hidupnya bahagia pasti. Senang aja dia, bawa nyaman saja sudah. Apapun akan terasa nyaman, akan terasa tenang. Coba kalau keluarga tauhidnya kuat, istri tauhidnya kuat, hidup itu akan nyaman, akan tenang. Coba bapak-bapak kalau punya istri tauhidnya nggak kuat itu, tauhidnya lemah gitu. Ketika suaminya misalkan memutuskan untuk menempuh cara lain dalam mencari rezeki yang dianggap ini lebih halal bagi dia, istrinya akan ngomel tidak? Enggak. Nanti kita mau makan apa? Nanti kalau di rumah nggak ada beras, di rumah berasnya masih ada 10 kilo, 20 kilo, dia masih nanya, kalau nggak ada beras gimana? Padahal masih ada 20 kilo di rumah. Masih ditanyakan. Kalau amalnya syaitan. Padahal tugas kita apa? Hadapi saja, jalani. Ikhtiar usaha, ikhtiar doa usaha. Kalau tauhid kuat, tenang. Makanya tauhid itu penting. Tauhid itu adalah sesuatu yang penting. Jangan pernah menganggap remeh tentang tauhid. Maka ketetapan seorang mukmin menjelang ajal, kenapa dijanjikan surga? Karena momentum itu adalah momentum keikhlasan dia dalam bersyahadat la ilaha illallah. Nah, bayangkan jika momentum ini ada pada diri kita jauh sebelum ajal berjumpa dengan kita, maka istimewa kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Bainal abdi wa rabbi, bainal abdi war rabb, di antara hamba dan Allah. Madza yamliku min amrihi man nasiyatuhu biyadillahi wa nafsuhu biyadihi. Apa yang dimiliki oleh seorang hamba yang mana ubun-ubunnya dan jiwanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu baina isba'ain min asabihi yuqallibuhu kaifa yasha. Dan hatinya ada di dua jari dari jari jemari yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa hayatuhu biyadi, kehidupannya ada di tangannya. Wa mautuhu biyadi, begitupun kematiannya ada di tangannya. Wa sa'adatuhu biyadi, kebahagiaannya ada di tangannya. Wa syaqawatuhu biyadi, kesengsaraannya ada di tangannya. Wa harakatuhu wa sakanatuhu, gerak dan diamnya. Wa aqwaluhu wa af'aluhu bi'idnihi wa masyiatihi, ucapan dan perbuatannya semua itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fala yataharraku illa bi'idni, dia tidak mungkin bergerak kecuali dengan izinnya. Wala yaf'alu illa bimasyiatihi, tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali atas kehendaknya. Ini kira-kira apa yang dimiliki oleh seseorang? Kita nih hamba nih. Apa yang kita miliki ketika ubun-ubun kita, jiwa kita, hati kita, hidup kita, mati kita, bahagianya kita, sengsaranya kita, geraknya kita, diamnya kita, perbuatan kita, ucapan kita, semua ada di bawah izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita berbuat apapun tanpa izin Allah. Tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki? Enggak ada. Makanya kita kalau ketika musibah itu disunahkan mengucapkan inna lillah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Milik Allah, bukan milik kita. Anggota tubuh ini titipan yang Allah titipkan kepada kita.
Kita milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan kita ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Yang punya hati Allah. Kesengsaraan kita ada di tangan Allah. Maka ketika Allah katakan sebab kebahagiaan itu ini, kok ngeyel kita? Allah bilang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Kok cari ketenangan lewat jalan yang lain? Allah sudah kasih tahu nih yang menciptakan kita. Sebab kesengsaraan itu apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan hidup dengan kegelisahan, hati yang sempit. Malah kita berpaling dari mengingat Allah. Allah yang Maha tahu, enggak punya apa-apa. Allah udah kasih tahu nih sebagai pemilik kita. Allah kasih tahu sebab kebahagiaan tuh ini, sebab kesulitan tuh ini. Ingin bahagia dunia akhirat ini, ingin sengsara ini pilihannya. Kok kitanya ngeyel dan menganggap kita punya hak atas diri kita? Gimana saya aja bodoh amat. Badan-badan saya, tubuh-tubuh saya mau saya pakai apa terserah. Ini kan sering orang banyak ketika dinasihati mengatakan hal tersebut. Saya merdeka, bebas. Enggak ada. Anda ketika tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, Anda bukan dalam kondisi sedang merdeka. Anda hanya berpindah yang tadinya jadi hamba Allah menjadi hamba bagi hawa nafsu. Enggak ada kata merdeka. Ketika orang tidak mau diatur dengan syariat Allah, berarti dia mau ikut pengaturan syaitan dan hawa nafsunya. Itu enggak ada pilihan ketiga. Enggak ada tengah-tengah, enggak ada. Jadi saat enggak mau diatur dengan aturan Allah, ketentuan Allah, berarti dia ingin mengikuti aturan hawa nafsu dia dan syaitan. Dalam semua orang mau nikah nih, dikasih tahu nih aturan Allah begini nih. Wali syaratnya seperti ini nih. Nikah yang syar'i seperti ini nih. Enggak mau. Pengen menempuh jalan yang lain. Berarti saat itu dia tidak mau tunduk kepada aturan Allah, dia inginnya tunduk kepada apa? Hawa nafsu dia. Dia ingin tunduk kepada apa? Bisikan syaitan. Atau tadi tauhidnya kurang kuat, sehingga dia yang dia sibukkan adalah nanti orang ngomong apa, nanti orang bakal mandangnya seperti apa, nggak enak. Bagaimana dengan rekanan saya? Bagaimana dengan orang-orang? Jadi dia pikirin gimana pandangan orang. Dia nggak peduli Allah ridha atau nggak peduli. Yang penting orang seneng dengan apa yang dia lakukan. Yang penting dia nggak beda dengan orang lain. Allah ridha, masa bodoh itu tidak jadi pertimbangan bagi dia. Ini bahayanya di saat tauhid lemah. Maka di saat seseorang tauhidnya semakin kuat, yang dia jadikan nomor satu adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia nanti akan cari cara bagaimana keridhaan Allah ini bisa dia sampaikan kepada manusia dengan cara yang hikmah, sehingga orang pun dapat menerima apa yang jadi keputusan dia. Tapi karena dia tidak jadikan urutan keridhaan Allah itu sebagai nomor satu, dia jadikan nomor sekian, akhirnya dia sibuk mencari keridhaan manusia, enggak ada ujungnya dan enggak ada habisnya. Yang mana manusia tidak mungkin ridha sepenuhnya kepada dia. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu mustahil untuk tercapai. Enggak mungkin. In wakalahu ila nafsihi wakalahu ila ajzin wa dhai'atin wa tafritin wa dhanbin wa khati'ah. Wa in wakalahu ila ghairihi wakalahu ila man la yamliku darra wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Wa in takhalla anhu istawla alaihi aduwuhu wa ja'alahu asiran lah. Manusia ini lemah. Kita ini kan milik Allah Subhanahu wa ta'ala nih ya. Di saat kita itu diberikan oleh Allah untuk menyandarkan diri kepada diri kita, wala takiluhu ila nafsi tarfata ain, itu doa di setiap hari itu. Ya Allah, jangan kau sandarkan diri hamba ini walaupun sekejap mata saja. Enggak mau disandarkan kepada diri kita sekejap mata saja. Kenapa? Wa in wakalahu ila nafsihi wakalahu ila ajzin wa dhi'atin wa tafritin wa dhanbin wa khatiyah. Karena kalau kita nih kehidupan kita sandarkan kepada diri kita, maka itu adalah bentuk penyandaran kepada sosok yang tidak memiliki keberdayaan, sosok yang lemah, sosok yang lalai, yang akan terisi dengan dosa dan kesalahan. Ini kita. Kalau kita yang ngatur diri kita nih, bersandar kepada diri kita ini nggak berdaya, lemah, abdun dhaif, hamba yang lemah.
lemah, fakir. Antumul fuqara'u ila Allah, kalian fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lemah. Banyak salah, lalai. Enggak bisa ngatur diri kita sendiri. Saat disandarkan kepada diri. Wa in wakalahu ila ghairi, kalau disandarkan kepada selainnya dari makhluk, wakalahu ila man la yamliku lahu dharra wala naf'a wala mautan wala hayata, maka disandarkan kepada orang yang tidak dapat memberikan kemudaratan, manfaat, kehidupan dan kematian. Enggak manfaat, enggak bisa melakukan apapun. Wa in takhalla anhu, jika Allah biarkan kita, istawla alaihi aduwwuhu wa ja'alahu asiran lah, maka akan dikuasai oleh musuh kita dan kita akan menjadi apa? Tawanan dari musuh kita. Siapa musuh kita? Syaitan, jin dan manusia dan hawa nafsu kita. Jadi di saat Allah membiarkan kita karena ulah kita, Allah tidak memberikan taufik kepada kita karena kesalahan kita, maka di sanalah kita akan menjadi tawanan bagi musuh kita. Jadi kita ditawan oleh hawa nafsu dan syahwat. Tunduk udah, terkunci, terkekang. Tunduk patuh. Syahwat suruh lihat apa, lihat dia. Syahwat suruh ngomong apa, ngomong dia. Syahwat suruh genggam apa, genggam dia. Suruh ngambil apa, ngambil dia. Kenapa? Terkekang oleh syahwat dan syaitan. Sudah jadi hamba bagi mereka. Terkukung. Kenapa? Karena tidak mau mencari sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terkukung. Tunduk patuh udah dia. Jadi tawanan. Enggak peduli dia Allah ridha atau enggak, jadi tawanan hawa nafsunya sih. Kata nafsunya, lihat tuh, lihat deh. Tonton tuh, nonton dia. Dengar tuh, dengar dia. Nggak ada tuh izzah, kemuliaan dia yang nggak mau diatur oleh hawa nafsunya, tidak mau diatur oleh syaitan, nggak ada, hilang sudah. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada Allah. Hukuman terbesar di saat seseorang tidak mau tunduk kepada Allah adalah dia menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Itu di antara hukuman terbesar saat seseorang tidak mau tunduk kepada Allah. Akhirnya yang tadinya dia harusnya hidup mulia menjadi hamba Allah, dia menjadi hidup terhina, menjadi hamba bagi hawa nafsu. Ini PR buat kita semua. Fahuwa la ghina lahu anhu tarfat 'ain, bal huwa mudtarrun ilaihi 'ala madal anfasi fi kulli dharratin min dharratihi batinan wa zahira. Faqatuhu tammatun ilaihi. Jadi kita ini enggak punya sesuatu bisa ibaratnya apa ya? Terbebas gitu, dalam artian kita bisa hur, merdeka sesaat aja nggak bisa. Kita tanpa pertolongan Allah tuh nggak bisa, walaupun sesaat nggak bisa. Kita manusia nggak bisa, sesaat saja nggak bisa. Kita ini perlu Allah Subhanahu Wa Taala setiap nafas dari tubuh kita. Perlu Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal kecil semuanya, yang nampak, yang tersembunyi. Faqatuhu tammatun ilaihi. Kefakiran kita kepada Allah itu kefakiran yang sempurna, nggak ada celah. Kita antumul fuqara'u ilallah, kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala itu faqatuhu tammatun ilaihi. Kata beliau ini kefakiran kita kepada Allah ini kefakiran yang sempurna, nggak ada titik pun, setitik pun kekayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada celah untuk kita akan baik-baik saja walau sekejap. Kalau tanpa pertolongan Allah tuh nggak ada. Kefakiran kita tuh kita butuh semuanya. Nafas dari Allah, rizki dari Allah, hidup dari Allah, semuanya. Kefakiran kita di hadapan Allah itu sempurna. Wa ma'adzalika fahuwa mutakhallifun anhu mu'ridun anhu. Yatabaghadu ilaihi bima'siyati ma'a shiddati ad-darurati ilaihi min kulli wajh. Padahal ya sudah tahu seperti itu butuhnya kita kepada Allah itu, anehnya kita ini masih menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kemurkaan Allah dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Padahal kita ini sangat butuh kepada siapa? Kepada Allah dari segala sisi. Butuh taufik dari Allah, rizki dari Allah, nafas dari Allah. Anehnya kita bermaksiat kepada Allah dengan nafas yang Allah lagi berikan kepada kita, dengan nikmat penglihatan yang Allah sedang berikan kepada kita, dengan nikmat pendengaran yang Allah sedang berikan kepada kita, kita bermaksiat kepada Allah. Bisa gak Allah cabut saat itu? Mudah.
Allah cabut saat itu, udah. Aneh. Udah tahu butuh tapi maksiat. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal anggota tubuh yang dia gunakan untuk bermaksiat itu, diri yang dia gunakan untuk bermaksiat itu enggak mungkin bisa dia gerakkan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dia melakukan kemaksiatan tersebut? Allah sudah membiarkan dia karena pilihan dia. Allah sudah lagi tidak memberikan taufik kepadanya. Karena apa? Karena pilihan dia. Pembiaran dari Allah ini musibah terbesar bagi diri kita. Qad sara li dzikrihi nasiya wattakhadha wara'a dhahriya hadza wa ilaihi marji'uh wa baina yadayhi mawqifuh. Kata Syekh mengatakan, orang-orang seperti ini sudah lupa berzikir kepada Allah, kemudian dipalingkan Allah itu di belakang punggungnya. Yang seperti ini nih, yang dia kelak akan kembali kepada Allah dan dia akan berdiri di hadapan Allah. Subhanallah, ya. Nggak mau ingat Allah, berpaling dari Allah, padahal dia tahu dia ini kelak akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan amalannya di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang harus tahu kadar dirinya, dia adalah hamba yang segala kenikmatan yang dia rasakan semua berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sedang menikmati nikmat yang Allah berikan tapi kita palingkan kepada sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus tertanam dalam mindset kita. Jangan sampai kita bermaksiat kepadanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan keimanan ini fluktuatif. Artinya di saat kita tergelincir dalam sebuah dosa, bangkit. Ya. Masa lalu untuk kita beristighfar. Masa depan itu harus ada harapan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Yang kita jalani hari ini bersyukur. Syukuri. Ya. Yang lalu beristighfar atasnya. Jalan ke depan, maju, jangan udah kebanyakan dosa, udah nanggung, nggak ada kata nanggung. Selama masih nafas ada, belum wafat, pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat masih terbuka untuk kita semua. Nggak ada di antara kita nih yang terbebas dari dosa, nggak ada. Hah? Dan bukan juga bebas akhirnya milih dosa. Mau dosa apa nih, pilih aja, nggak ada. Dihindari dosa itu bukan dibebaskan. Ketika kita tahu semua manusia berdosa, bukan berarti manusia bebas untuk memilih mau dosa apa yang dilakukan. Bukan. Dia harus menghindari semaksimal mungkin dosa yang dia lakukan. Dan jangan pernah menganggap remeh dosa. Nah, jangan pernah mengatakan itu kan cuma dosa ini, mendingan dosa ini daripada dosa ini. Gak ada. Dosa itu semua besar, terutama dosa-dosa besar. Dosa itu jangan lihat kepada kecilnya, tapi lihat kepada siapa kita bermaksiatnya. Jadi jangan pernah mengatakan ini kan dosa, mendingan dosa ini daripada dosa. Jangan. Ini dosa besar, ini lebih besar, mendingan begitu ngomongnya. Jelas ya? Jadi zina itu dosa besar, tapi kesyirikan jauh lebih besar. Jangan mengatakan, zina mah kecil dibandingkan kesyirikan. Gak ada kecil, besar dia. Cuman syirik lebih besar. Karena kalau kita katakan zina itu kecil, daripada antum berzina, daripada berbuat syirik, mending berzina. Gak ada kata mending. Kenapa? Jangan menganggap remeh kemaksiatan. Salah analoginya kalau seperti itu. Kalau antum bilang daripada berbuat syirik lebih baik berzina, salah. Antum harusnya mengatakan zina itu dosa besar, kesyirikan jauh lebih besar. Hindari dua-duanya, bukan suruh milih yang salah satu. Hindari dua-duanya. Ya. Nanti kalau kita katakan mendingan antum berzina daripada berbuat syirik, ini mindset orang, wah asik nih maksiat tuh. Nah ini logika yang keliru, yang error, yang harus diperbaiki. Nggak boleh seperti itu. Jadi memandang dosa itu walaupun itu dosa kecil, ingat kepada siapa kita bermaksiat. Jangan lihat kecilnya kemaksiatan, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Apalagi ketika berhadapan dengan dosa besar yang ancamannya itu luar biasa.
Harus ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dosa kesyirikan. Sehingga jika mindsetnya seperti ini, kita nggak akan pernah menganggap remeh dosa. Tapi kalau dibalik, kita anggap yang penting nggak berbuat syirik, yang lain mah bebas lakukan, akhirnya udah semua orang akan bebas. Dan bukan berarti ketika kita hamba yang berlumur dosa ini penuh dengan kemaksiatan, bebas bagi kita memilih maksiat. Dan itu memilih maksiat apa nih? Yang kita nggak bisa lakukan itu aja maksiat, jangan nih. Jauhi maksiat tersebut. Ya, jauhi maksiat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala perbuatan kemaksiatan. Izin bertanya, sebagai wali murid, bolehkah kita membeli dagangan yang dijual oleh guru sekolah anak kita? Jazakallahu khairan. Jika dia tidak ada kaitannya dengan pendidikan, artinya ya dia misalkan si guru ini dia punya warung di rumahnya, dia jualan secara online, tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan, ya nggak masalah, hukumnya halal. Tapi jika kita tahu hal tersebut bakal berpengaruh misalkan kepada nanti sikap si guru kepada anak kita, akan dia bedakan di antara dengan murid yang lain, maka sebaiknya kita membelinya tidak langsung dari diri kita, tetapi lewat pihak ketiga. Kita ingin membantu misalkan jualan dia, tapi kita khawatir nih, jika kita beli secara langsung nanti mungkin dia akan ada sikap, ya namanya wajar manusia ya. Itu kan kenapa dilarang memberi hadiah kepada guru di hampir semua sekolah. Maka lebih baik kita lewat pihak ketiga, sehingga dia tidak tahu yang membelinya siapa. Itu lebih aman jika kita khawatir hal tersebut ya. Dan untuk pemberian juga sama. Jika memang di sekolah dilarang untuk memberi hadiah kepada guru, ya jangan kasih hadiah. Jangan kasih hadiah, gratifikasi ya disebutnya ya. Ya, tapi sebenarnya kalau sekolahnya tempat sama, ini juga di dunia pekerjaan juga sama. Jadi dunia pekerjaan itu kalau pekerjaan pemerintah kita nggak boleh ngasih hadiah apapun, mau ke polisi, karena misalkan kita bikin SIM ngasih hadiah ke dia nggak boleh. Kenapa? Itu hadiatul ummal ghulul, hadiah kepada pekerja nggak boleh. Kecuali dalam bidang swasta baru boleh jika diizinkan oleh pemilik usaha. Jadi jika pemilik usaha mengizinkan karyawannya untuk menerima hadiah, maka hadiah itu boleh untuk diberikan. Tapi jika karyawannya dilarang untuk menerima hadiah, maka hadiah itu tidak boleh diberikan. Jadi kalau ada tulisan di punggung seseorang itu, pegawai misalkan di hotel, no tips misalkan, maka kita tidak boleh memberikan tips tersebut. Karena hadiatul ummal ghulul, hadiah kepada pekerja itu sesuatu yang dilarang, ya, tidak dibolehkan kecuali atas izin pemilik usaha. Kalau swasta, kalau negara, pegawai negeri, izinnya mau ke siapa? Semua juga pegawai di dalamnya, ya, maka tidak boleh secara mutlak. Tapi kalau kepada pegawai swasta, itu harus atas izin siapa? Pemilik usaha, pemilik usahanya. Kalau diizinkan maka dibolehkan. Maka seorang pegawai kalau dapat hadiah tanya dulu, kalau antum kerja di bidang swasta, nanti anak kalau ada yang ngasih hadiah boleh diambil gak gitu. Ya, harus jelas. Karena antum, oh saya gajinya kecil, kan sepakat dari awal, udah tanda tangan, setuju antum dapat gaji dengan pekerjaan seperti itu. Kenapa sekarang mengeluh tentang hal tersebut? Ya. Ingat hadiatul ummal ghulul. Saya mau bertanya, qadarullah mertua saya murtad pindah agama Nasrani. Bagaimana syariatnya untuk istri beliau, anak-anak dan para menantu serta cucu saat ini saya, suami, ibu mertua, bapak mertua serta anak masih dalam satu rumah.
Dan yang membuat kami sedih juga, beliau aktif dalam menyebarkan agamanya kepada keluarga. Ini akhwat apa ikhwan? Nggak tahu ya. Akhwat ya. Oh ini saya suami. Kalau ikhwan baik. Saya suami. Assalamualaikum. Ini kalau bisa beliau itu apa yang menjadi syubhatnya sehingga berpindah agama, itu kan pasti ada syubhat. Maka ini harus dibantah dengan ilmu. Jadi kalau bisa ibu usahakan untuk mempelajari apa yang menjadi syubhat dia, kenapa dia sampai berpindah agama, apa yang membuat dia rancu dengan agama Islam ini. Maka bantahannya disiapkan, kemudian diajak untuk diskusi. Diajak untuk diskusi siapa yang kira-kira dia mau masih mendengar ucapannya. Misalkan suami, ibu masih mau didengar ucapannya, pelajari apa yang menjadi syubhat dia, kenapa dia sampai berpindah agama. Itu dipelajari dan jangan dikaji sendiri, tanyakan kepada siapa yang lebih mengetahui agar dapat dibantah syubhatnya. Kemudian dinasehati. Ya sayang kalau dia murtad di penghujung hidupnya. Ya, jadi usahakan untuk dinasehati, diajak untuk diskusi. Jangan pasrah begitu saja. Tentunya jangan lupa juga untuk berdoa. Tapi usahakan untuk menasehati. Ya sekarang kalau istrinya ya tidak boleh seorang wanita itu bersama laki-laki yang kafir. Tidak boleh bersama mereka. Kalau anak ya tetap posisinya anak, tapi tidak mewariskan dan tidak diwarisi. Tapi istri sudah tidak boleh lagi bersama. Dia sudah kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu mertua dinasehati, ya. Ini sudah berpisah, sudah harus berpisah. Sudah harus berpisah. Tetapi tetap dalam berbuat baik anak kepada orang tua wajib. Dalam perkara dunia dia mungkin tetap diberi makan, diberi minum, tetap diurus. Tetapi untuk istrinya sudah harus berpisah karena suaminya sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk anak dia tetap wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya, dan tidak ada perbuatan baik yang lebih baik kecuali mengembalikannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada ikhtiar untuk mempelajari syubhatnya, apa kerancuan pemikiran dia sampai memutuskan pindah agama. Itu insya Allah mudah untuk dicari, kemudian dilakukan diskusi dengannya. Semoga dengan terbukanya pintu hidayah disertai dengan doa dari anak dan bekas istrinya, semoga Allah berikan kemudahan. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah usia tua tapi sering emosi dan tidak menerima jika dinasehati, apa itu termasuk dikuasai oleh syaitan? Tergantung. Kadang bukan dia gak mau menerima nasihat, tapi cara orang yang menasehatinya yang kesan menggurui. Orang kalau usia sudah tua itu gak bisa samakan nasihati orang tua dengan nasihati anak. Beda. Ini sering banyak orang tua itu yang dia bukan tidak mau menerima nasihat, tetapi seringkali cara orang yang menasehatinya tidak menunjukkan niat baik. Kita ketika lihat orang salah, kita memberitahu yang benar, itu harus disertai kasih sayang kita kepada mereka untuk mendapatkan hidayah. Tugas kita itu tidak sebatas memberitahu yang benar dari yang salah dari yang benar, tetapi harus diiringi dengan kecintaan kita kepada dia untuk menerima kebenaran. Sehingga kita harus berpikir bagaimana cara terbaik, cara ucapan terbaik, pilihan kata terbaik sebelum memberikan nasihat. Ya. Dan insya Allah orang kalau kita caranya baik, gak ada yang akan menolak kebenaran. Nah dalam kondisi banyak juga orang yang sudah dipakai cara yang baik tetap gak mau menerima nasihat. Tandanya apa?
tandanya dia tidak mau tunduk kepada syariat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini doakan agar Allah berikan hidayah. Ini adalah salah satu pertanda dikuasainya dia oleh hawa nafsu dan syaitan. Maka kita harus lebih giat lagi untuk membuka kekuasaan dari syaitan pada dirinya. Ini apa? Setan punya alat untuk menguasai dia, maka kita harus punya cara untuk membongkar ranjau dari syaitan tersebut. Ya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan juga informasi insya Allah untuk pekan depan, tanggal berapa Mei? 17 Mei. Baik, pekan depan 17 Mei kita akan ada daurah menjelang Dzulhijjah. Jadi akan ada daurah menjelang Dzulhijjah. Insya Allah pekan depan itu untuk Sabtu kajian dimulai dari jam 7:30 sampai menjelang zuhur. Jadi ada 3 sesi. Jadi kita akan adakan 3 sesi. Tapi pematerinya bukan saya saja, ada yang lain juga. Nanti di sesi pertama ada Ustadz Jeffrey Bajre, hafizahullah. Beliau kakak dari Ustadz Adam, sekarang domisili di Bogor, Masya Allah, senior. Yang insya Allah beliau nanti akan membahas sesi pertama dari 7.30 sampai 8.50 hari Sabtu depan, dengan judul keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Apa keutamaannya, apa yang bisa kita berbuat ya di 10 hari bulan Dzulhijjah, sehingga persiapannya dari jauh-jauh hari itu. Kemudian nanti istirahat 10 menit, ada sesi kedua jam 9 sampai jam 10.20. Itu yang mengisi nanti Ustadz Fakhrul Radhi Al-Hindan, hafizahullah. Beliau nanti akan bahas fikih salat Idul Adha dan fikih kurban. Fikih salat Idul Adha dan fikih kurban. Baru kemudian nanti sesi terakhir, sesi 3, saya yang mengisi insyaallah 10:30 sampai 11.50 dengan tema keutamaan dan fikih ringkas haji. Terutama bagi yang sudah akan berangkat NH+ reguler Kota Bogor tanggal 26 kalau nggak salah ya. 25 mulai kumpul, ke 26-nya terbang. Jadi insyaallah masih ada waktu untuk sekilas membahas tentang fikih ringkas dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga nanti masuk bulan Dzulhijjah insyaallah sudah cukup. Kan dari sekarang udah mulai mencari hewan kurban. Bagaimana tuh nanti, boleh gak? Nanti ditanyakan juga, boleh gak kalau saya beli hewan kurbannya sekarang tetapi diambilnya bulan depan? Boleh apa tidak tuh kalau seperti itu? Nanti kalau meninggal tanggungan siapa tuh si hewan kurbannya? Ya. Jadi perlu diketahui bahwa tidak boleh dalam membeli hewan kurban itu. Insya Allah pekan depan ya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Hah? Enggak, ini apa? Daurahnya Sabtu. Kalau yang barusan mau saya bahas ini, tenang. Enggak, ini daurahnya hari Sabtu tanggal 17 Mei ya. Jadi banyak orang yang begini, beli hewan kurban dia beli, Anda beli ya sekarang sekian, nanti pas hari H sebelum diambil ditimbang lagi sisanya berapa. Itu nggak boleh karena akadnya nggak jelas, belum putus harga. Kalau mau itu adalah antum sepakat harga sekarang berapa, Anda beli kambing ini 3 juta, Anda titip di antum, selama 1 bulan. Kata yang jaga nih, baik biaya titipnya 200.000, udah kasih 200.000 untuk biaya perawatan. Atau kalau kata dia udah antum beli di Ana 3 juta, biaya perawatan gratis selama 1 bulan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa bukan tanggungan si penjual, tanggungan kita. Kenapa? Karena barang kita titipkan ke dia. Kecuali barang tersebut mengalami sesuatu karena kelalaiannya. Misalkan kandangnya tidak dia kunci, akhirnya ada yang nyuri, hilang, itu kan kelalaian dia. Tapi selama dia tidak berbuat kelalaian, qadarullah masyafa'at, terjadi sesuatu, itu tanggungan kita. Kambingnya mati misalkan, tanggungan kita karena kita sudah beli. Ya. Jadi kalau mau beli dari sekarang boleh, putus beli. Atau ya udah nanti aja belinya ketika hari dilihat kondisinya bagus kita beli. Enggak ya kita nggak jadi beli misalkan, nggak apa-apa. Kalau mau deal dari sekarang. Tapi resiko ada pada tanggungan kita.
Dan kita boleh memberikan biaya apa? Perawatan. Soalnya banyak sekarang transaksinya nanggung, transaksinya nggak beres. Anak beli 3 juta, ya udah sekarang deal 3 juta, nanti kita timbang lagi. Oh, itu dapat menimbulkan pertikaian dan perselisihan. Deal akhirnya nggak setuju, nggak jadi ya. Berapa 3,2 nggak jadi anak. Akhirnya dia kan ngerasa didolimi. Udahlah 3 aja yang penting jadi, gitu kan, daripada hilang 3 juta. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan, kebencian, ya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harus deal dari awal berapa angkanya. Jadi nanti just titip kambing, ya. Nah, nanti insya Allah mungkin lebih rinci akan dijelaskan oleh Ustaz Fahru dalam fikih salat idul adha dan fikih kurban. Jadi dari pagi 7.30 sampai zuhur 11.50. Nah, nanti ada sesi istirahatnya, ya. Istirahat 10 menit. Semoga Allah berikan kelancaran dan tidak ada halangan, ya. Semoga bisa hadir, bisa diajak kawan-kawannya, teman-temannya persiapan menjelang Idul Adha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.